wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. bergabung Bapak Kepala pada pembelajaran di pagi hari ini. Dan adik-adik peserta, kami kenalkan bahwa materi ini akan disampaikan oleh Kepala Balai Keagamaan Semarang, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Toha MSI. Beliau lahir di Gresik tanggal 28 Oktober tahun 1969. Jadi beliau ini adalah seorang umaro yang sekaligus juga ulama, apalagi beliau ini berdarah biru ya. Kalau di NU itu beliau darah biru. Beliau masih ada keturunan dari Bapak Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dan untuk beliau pengalamannya ini sudah melanglang buana. Selain di PNS, ASN, beliau juga pernah menjadi pejabat-pejabat publik lain seperti Ketua KPU di Gresik, kemudian di jabatan ASN-nya beliau pernah menjadi penyuluh agama, setelah itu menjadi Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Surabaya, kemudian menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya, menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, menjadi Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jadi sudah sekian banyak Balai Diklat yang beliau pimpin, sehingga apa yang akan beliau sampaikan insya Allah sangat bermanfaat adik-adik. Pengalaman beliau juga luar biasa, karir beliau juga luar biasa. Selain di pegawai negeri, beliau juga aktif sebagai penceramah ya, dan TikToknya juga punya banyak follower. Nanti adik-adik bisa langsung mengikuti TikTok beliau ya. Begitu Bapak Toha, terima kasih. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih Ibu Kandidat Doktor Hajah Hanafa Nur Fatona, Pak Haji Mukhlasin, SH, MH, Mas Hilman, panitia yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para WI barangkali yang bersama kita, Ibu Kasubag yang saya hormati. Mohon respon apa suara saya sampai di tempat saudara sekalian, acungkan tangan kalau sampai jempol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wita Tongtian, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan, Hong Ulun, Basuki Langgeng, Sampurasun, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu la islama illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imaratin wa la imarata illa bi ta'atin. Lan dawuh Raden Ngabirangga Warsita punika waring wirid hidayah jati medal saking wirayating wirodat wejangane para wali ing tanah Jawi ingkang hanedahaken dununge pangkat makrifat lila lamun kelangan ora geketun trima yen ketaman sak srek samung dumadi trilegawa nlongso sreng Gusti Kang Maha Kuwasa mingkar mingkure ukara hakarana karana mardisi pinggih dumila mangulang ilmu bangkit bakat mikat remangukut kukutaning jiwangga. Hadirin yang berada di layar kaca di depan saya, perkenalkan saya Muhammad Toha, teman dari Ibu Doktor Hanafa, Pak Mukhlasin. Pada pagi hari ini saya harus berbicara tentang
kebijakan. Sehingga saya harus memperkenalkan diri karena besok kalau ada sertifikat yang diterima, kemudian sertifikat yang tanda tangan itu namanya kok Muhammad Toha, lah Muhammad Toha itu saya bocai gitu. Ben jenengan gak penasaran iki jane sopo si orang ini gitu. Saudara sekalian sungguh sangat saya hormati. Yang pertama saya mengucapkan selamat pagi ini saya berada di kantor Pemda Kabupaten Gresik. Saya pakai atribut yang lain. Busana saya juga putih dengan atribut yang ada di dada saya karena saya sebagai atau berfungsi sebagai insan-insan yang harus mengemban keumatan dan berada di Kabupaten Gresik. Putihnya sama dengan sampean. Yang pertama saya ucapkan selamat saudara sekalian sudah masuk menjadi seorang ASN. Kenapa saya harus ucapkan selamat Pak Abdul Munif? Karena tidak semua sahabat-sahabat kita yang berhasrat kayak kita berhasil menjadi seorang PNS seperti kita. Yang pertama selamat. Yang kedua, saudara harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur Pak Adi Kurniawan? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa Gusti Kang Murbeng dumadi Kang Harkaryo Jagat adalah sang penguasa jagat raya ini kok yo memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Jadi kita itu bisa menjadi PNS seperti sekarang ini Pak Adi Januar. Kalau ada yang berpendapat karena saya pintar Pak, iya. Tapi jangan lupa, dulu ketika kuliah ada teman yang lebih pintar daripada kita, nggak bisa jadi PNS. Boleh percaya, boleh tidak, penjenengan dalam hati kecilnya mesti ada yang mikir, ya Alhamdulillah kok aku sudah jadi PNS. Padahal nalikane kuliah itu, koncoku sing luwih pinter, sing biasa nggak eno makalahku, malah gak jadi PNS. Lah kok saya jadi PNS. Itu karena piwelase Gusti Allah, takdiri Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat ketika UTS, ketika ulangan ujian semester di kampus dulu, kita malah sering nyontoh pekerjaan kawan kita, jiplak pekerjaan kawan kita. Loh kawan kita yang kita jiplak nggak jadi PNS. Berarti artinya Allah itu memang betul-betul kasih sayang kepada kita. Kok yo aku sing dadekno PNS. Nah kita harus bersyukur Pak Ahmad Maksum. Kenapa harus bersyukur? Lah ya Gusti Allah kok yo aku sing dadekno kan begitu. Maka kalau penjenengan mengklaim saya jadi PNS itu karena pintar, misalkan gitu, ada orang berpendapat gitu, Pak Ahmad Teguh Budiman. Iya, karena saudara lulus, tapi karena Allah betul-betul ikut campur tangan di situ. Meskipun jangan gak usah takut tangan Gusti Allah kaya apa, tapi yang jelas pokoknya Allah campur tangan sehingga saudara ikut. Ada anak pintarnya luar biasa, nilai SKD-nya tinggi Pak Ahmad Turmudi. Tapi karena Allah kok yudadakno menakdirno dia milih jurusan yang salah ketika mengambil formasi yang salah ketika CPNS itu. Akhirnya nggak berhasil. SKD-nya 500, tapi nggak berhasil karena ketika di situ ternyata di situ banyak yang lebih atas lagi. Padahal andaikan kok daftar di kementerian tertentu dia masuk, tapi karena dia salah memilih akhirnya dia tidak masuk. Banyak kasus-kasus seperti itu, maka kita harus bersyukur Pak Ahmad Turmudi bahwa Gusti Allah kok nakdirno kita yang jadi PNS. Ada lagi SKD-nya nilainya tinggi, Saudari Ambar Ria Lestari, SKD-nya tinggi. Ternyata di wawancara itu ada yang diuntungkan di wawancara, maka SKD-nya yang rendah bisa jadi, yang tinggi tidak jadi. Ini sebuah kenyataan yang terjadi, Saudara Ainun Mustafa Al-Fatih. Sehingga kita harus bersyukur, wah Gusti Allah kok sayang kepada saya, sehingga saya bisa menjadi PNS. Maka saya mengajak juga, kita nggak usah menepuk dada, kita menganggap paling pinter. Bukan. Paling pinter itu ya, tapi tidak serta-merta karena paling pinter saudara menjadi PNS. Karena takdir Gusti Allah, itu yang perlu disyukuri. Sama dengan orang ketika ada orang kok kelihatan jelek terus dibles-bles no gitu. Bukan kamu itu yang terbaik, memang Gusti Allah sih nutupi elekmu gitu. Nah, orang lain selingkuh pisan kecekel gitu. Padahal yang lain tuh selingkuh sudah berkali-kali, kok Gusti Allah sih nutupi gak kecekel-kecekel gitu. Jadi artinya kita itu tidak lepas dari takdiri Gusti Allah, Saudara Hafid Ali Darmawan.
Maka kita harus bersyukur dan tidak sombong karena Allah begitu kasih kepada kita. Saudari Failal Azmi Azkia. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah kita bisa jadi PNS seperti ini yang pasti takdiri Gusti Allah. Tapi jangan lupa saudara Arif Suryadi Putra, peran serta kedua orang tua kita. Ayahanda, ibunda kita dulu yang ketika kita tidur ngorok-ngorok, ayahanda ibu kita sholat malam, saudari Asri Wulandari. Beliau bersimpuh nangis kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar putra-putrinya dimuliakan. Doanya satu, ya Allah, semoga putra-putri saya Engkau muliakan. Maka doa itu dijawab oleh Allah sehingga saudara bisa menjadi PNS, saudara Aulia Rahmat. Maka yakinlah bahwa keberhasilan saudara itu takdir Gusti Allah dan karena permohonan lewat doanya kedua orang tua kita, saudara Atika Yulianti. Kita yang asik bermain ke sana kemari setiap Senin dan Kamis kedua orang tua kita puasa. Ketika ditanya, "Mbok sampean itu kok ojo poso, wong wis ora kecil kok sik poso, moso ya apa?" Jawabnya, "Saya memasani anakku." Dan posoi bapak kita, posoi ibu kita ijabah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena poso itu mempermudah urusan saudara. Saudara yang ujian, ibu kita yang puasa, saudara yang tes, bapak kita yang puasa. Sehingga yakinlah bahwa saudara berhasil itu juga karena peran kedua orang tua kita. Saudari Azhar Hasnarani, apalagi kalau kita melihat dulu bahwa kadang-kadang kita tidak tahu maksud orang tua kita. Ketika masih TK, saudara Catur Hanif Pamungkas, kita TK kadang diantar oleh ibunda kita nangis gitu. Diajak berangkat ke sekolah, kita rewel gitu. Padahal tidak tahu maksudnya kedua orang tua kita biar kita bisa mulia. Karena kita bisa sekolah TK itu akhirnya bisa sekolah dasar, sekolah SMP, setelah SMP bisa SMA dan bisa kuliah. Dan dengan itu semua kita dapat ijazah, akhirnya kita menerima kemuliaan. Yang ketika kecil kadang-kadang melawan orang tua kita, disuruh sekolah malah ngelawan. Tapi sekarang sudah tua ini sudah merasakan bahwa jerih orang tua kita, kesabaran orang tua kita, yang terus membimbing kita meskipun kita sering bolos, didorong untuk sekolah. Maka keberhasilan kita itu adalah tidak lepas dari peran kedua orang tua kita, saudara Dimas Mahardika Ilmi. Maka hormati orang tua kita. Bagi beliau yang masih hidup, sungkem pada beliau. Karena keberhasilan penjenengan semua itu karena doa dan puasa beliau-beliau. Atau mungkin saudari Dewi Wahyudini, keberhasilan kita itu balasan karena orang tua kita, bahkan mungkin kakek nenek kita pernah nolong orang. Karena ayahanda kita pernah nolong orang, mengasih pekerjaan pada orang, membantu sehingga orang itu bisa bekerja. Saudara Haidar Komarul Huda. Karena beliau pernah nolong orang, akhirnya Allah kasih. Dibalaskan kepada saudara sekalian. Yang menolong orang ayah kita, yang membantu orang ibu kita, atau bahkan kakek nenek kita dulu membantu orang. Akhirnya balasan itu kita yang menerima. Kita dimuliakan karena kedua orang tua pernah nolong orang, memberikan pekerjaan pada orang, atau membantu orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Sehingga kemudian balasan itu diterima oleh kita sekalian. Saudara Halimah, maka itulah kemudian kalau kita menyadari bahwa ada peran-peran orang tua kita, ada takdir Allah itulah, maka kita harus sadar saya harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Seperti ketika saya melakukan perjalanan dengan sahabat saya di tengah hujan, kemudian kita susah mencari tempat berteduh. Ada sebuah pohon besar, saudara Kanzun Bairuhat. Akhirnya di bawah pohon besar itu kita berteduh. Sahabat saya bilang pada saya, kita harus berterima kasih pada si penanam pohon ini. Andai kan nggak ada pohon ini, kita basah kuyup. Karena ada pohon inilah sehingga kita selamat. Akhirnya saya bertanya, saudara Khairul Misbah, bagaimana kita berterima kasih pada si penanam pohon ini?
Pohon ini sudah begitu besar, sehingga ratusan tahun yang lalu. Kepada siapa saya harus menyampaikan terima kasihnya? Sahabat saya menjawab dengan arif, tanam pohon di tempat yang lain. Sehingga siapapun, dari manapun, generasi jauh di bawah kita pun, nanti bisa berteduh di sebuah pohon yang kita tanam. Inilah sebuah kalimat kearifan saudara Muhammad Zuhal Haq, bahwa kita jangan asik kemudian menikmati karya keluhuran orang, tapi kita tidak pernah melakukan keluhuran yang bisa dimanfaatkan oleh orang. Kita jangan asik menikmati karya orang, tapi berkaryalah sehingga karya kita dinikmati orang. Itulah kearifan yang saya pegang teguh saudara Muhammad Bayu, maka saudara sekarang harus betul-betul berubah. Saudara sebentar lagi akan menjadi PNS, maka berkaryalah, dengan kehadiran saudara akan dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Dan itu bukan paksaan, tapi kesyukuran atas Allah takdirkan sehingga kita bisa menjadi PNS. Bekerjalah dengan baik. Saudara Muhammad Iqbal Wicaksono. Maka itulah kemudian saya menyatakan kepada saudara sekalian, ketika seorang PNS, maka mindset, strategi, cara hidup, cara komunikasi harus layak dijadikan teladan. Karena apa? Saudara Muhammad Naufal Halim, karena kehadiran saudara itu diseleksi. Sehingga seleksi itu betul-betul terbukti. Sehingga orang yang diseleksi itu hasilnya mesti di atas rata-rata yang ada di masyarakat sekitarnya. Karena saudara diseleksi, tunjukkan bahwa saya menjadi PNS karena seleksi. Maka saya akan menjadi etalase kementerian saya. Karena wajah saya, saudari Mujibatul Karomah. Karena wajah saya lah orang melihat Kementerian Agama. Jangan kemudian wajah saya malah mengotori Kementerian Agama. Saudara Muhammad Susanto, apakah bisa person mengotori institusi? Sangat bisa. Karena dalam diri saudara ketika menjadi PNS, sudah tidak ada yang bernama diri tunggal. Tapi dalam diri saudara sekarang berubah menjadi wajah institusional. Maka itulah kemudian saudara Niken Nur Hanifah, kita harus betul-betul menjaga diri kita. Karena performen kita, saudari Rina Nurul Hidayati, akan menjadi etalase Kementerian Agama. Kalau kita baik, Kementerian Agama dilihat baik. Kalau kita jelek, maka justru menjelek-jelekan Kementerian Agama. Saudara Nugroho Fadila Pamungkas. Maka itulah kemudian diri PNS itu dikasih atribut yang membedakan dengan yang lain. Apa atribut yang membedakan dengan yang lain itu? Saudari Kori Aina Fitroh. Yang membedakan di kita adalah ketika kita sudah resmi menjadi PNS, maka kita mendapatkan apa yang disebut dengan NIP. Saudara Saiful Amri, orang bekerja apapun bebas. Tidak ada register, tidak ada NIP. Tapi seorang PNS ketika resmi menjadi seorang PNS, maka dia mendapatkan NIP yang melekat dalam dirinya, dan sekalipun NIP itu jumlahnya berjuta, tapi antara NIP yang satu dengan yang lain itu memiliki signifikansi yang berbeda. Saudara Saiful Rizaludin. Maka ketika saudara mendapatkan NIP, maka dalam diri saudara telah menjadi diri negara. Maka Septi Dwi Haryanti, Silvalundia, diri kita sekarang ini bukan makhluk yang bebas, tapi kita menjadi manusia terkekang ketika menjadi pegawai negeri. Maka saya ingatkan, mumpung pagi-pagi belum terlalu jauh diklat ini, belum kita ikuti beberapa waktu yang lama, saya ingatkan kembali, kalau diri saudara masih kepingin bebas semau-maunya, maka saya ingatkan, gagalkan niat saudara untuk menjadi PNS. Saudari Umi Husnul Khotimah dan saudari Uswatun Hasanah. Orang menjadi PNS itu tidak enak. Orang menjadi PNS itu kehidupannya terbatasi.
Saya heran kenapa kok saudara-saudara anak milenial nan jelita seperti Alfiatun Nikmah kok justru mau mewakafkan dirinya menjadi PNS. Wong PNS itu tidak enak. Ketika saudara menjadi tidak menjadi PNS, bangun tidur setelah subuh, kemudian tidur lagi jam 12 baru bangun, tidak ada masalah. Tapi ketika sudah mengikrarkan diri menjadi PNS, maka waktu saudara harus terjadwal secara ketat. Saudara Abdurrahman Fakih, jam 7.30 saudara harus fingerprint atau face print karena harus absen. Berarti Anda cari masalah jadi PNS itu. Yang tadinya bebas mau tidur, nggak bangun sampai asar juga nggak masalah. Sekarang saudara setiap 7.30 saudara Ahmad Abdul Haq, saudara harus ke kantor untuk pinjer atau menunjukkan kehadiran. Berarti Anda cari masalah. Bukankah saudara kepengen bebas sebebas-bebasnya? Dan itu ada di luar PNS, saudara Agusto Reno Panggalih. Maka itulah dipikirkan ulang. Apakah passion saya itu cocok dengan PNS? Kalau tidak, sebaiknya mundur sekarang karena PNS itu terbatasi. Saudara sekalian yang sungguh sangat saya hormati, PNS yang profesional itu gegap gempita sekarang ini lagi ditegakkan. Artinya negara ini mengeluarkan uang untuk membayar abdi negaranya, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka kalau kita sudah dibayar dari anggaran negara yang dikumpulkan dari pajak sawah, pajak kendaraan, pajak jual beli, kemudian digunakan untuk membayar kita. Kemudian kita tidak bekerja dengan baik dan sempurna, saudari Asyana Nurul Baiti, maka masyarakat akan marah. Berarti masyarakat akan memberikan uang itu kepada para gabut yang mereka menerima gaji dan honor, tapi manfaatnya tidak nyata dan ketara. Maka itulah saudara sekalian, saudara harus sadar bahwa saya abdinya negara. Suka tidak suka, mau tidak mau 7.30 harus berada di kantor. Itu batas maksimal. Idealnya sebelum itu sudah di kantor. Jam 7.30 harus berada di kantor, saudara Ahmad Yusuf. Maka pertimbangkanlah. Saudara yang tadinya bebas merdeka, mengomentari di medsos, baik IG, TikTok, Facebook, bebas sebebas-bebasnya. Tapi ketika saudara menjadi PNS, kebebasan itu terkekang adanya saudara Alfi Rahmi Yasmin. Maka dipikirkan lagi, apakah saya sudah bulat menjadi PNS? Coba, yang tadinya bebas bersama siapa, menikmati apa, saudara Ali Makmun, sekarang tidak bebas lagi. Sama dengan misalkan barang. Meja itu bisa diproduksi oleh siapapun dan bisa dijual belikan oleh siapapun meja itu. Saudara Alfi Dainuri Agustian. Meja itu barang bebas. Sepanjang dia punya uang, bisa kita beli meja. Meja itu kita bawa pulang. Meja itu kita beli meja tulis, meja kerja. Tapi digunakan meja makan, boleh karena kita mampu membeli dan bebas menggunakan itu. Kemudian kita beli meja kerja, digunakan untuk meja main gaple, boleh. Main domino, boleh. Karena meja itu dimiliki oleh orang bebas yang memiliki uang. Tapi ketika meja itu saudari Amiria Umi Marfuah, ketika meja yang bebas itu dibeli oleh negara, dibeli oleh institusi, oleh kementerian, maka tidak boleh meja kerja itu digunakan untuk jual rujak, itu nggak boleh. Karena meja yang sudah dibeli oleh institusi itu menjadi barang milik negara. Barang milik negara harus dijaga penggunaannya, keberadaannya. Sehingga saudara itu tadinya orang bebas, masuk PNS, kemudian dalam diri saudara itu Arif Inas Atikohwati,
Yang tadinya saudara bebas, sekarang nggak bebas karena saudara ada NIP-nya. Berarti saudara menjadi barang milik negara. Kalau manusia itu adalah NIP, kalau barang itu catatan yang berupa inventarisasi BMN. Maka yang tadinya saudara bebas, mohon maaf, yang dengan suami tercinta, misalkan saudari Arih Inas Atikowati, dengan suami tercinta mau dipeluk-peluk, maaf, diciumi, kemudian digigit lehernya sampai merah ketika dulu nggak apa-apa. Ketika saudara menjadi PNS, kemudian suami menggigit leher sampean sampai merah kebiru-biruan, saudara bisa protes, Pak, jangan merusak, ini barang milik negara. Yang tadinya dulu leher milik suami, sekarang leher milik negara. Juga yang tadinya suami mau mencukur punya saudara dengan bentuk yang aneh-aneh, mau bentuk daun waru atau apa. Sekarang nyukur punya saudara nggak boleh bebas, Mas. Ini barang milik negara sekarang. Sehingga menjadi PNS itu semakin tidak bebas, saudara sekalian. Maka pikirkan ulang, apakah siap saya menjadi seorang PNS dengan kondisi yang demikian itu. Maka saudara Gus Landika, saya ngomong bolak-balik, mumpung belum sertifikatnya belum jadi, saudari Dina Safira Ikmaliani, pikirkan ulang, saya terus apa tidak. Berikutnya saudara sekalian, ketika saudara menjadi PNS, saudara bukan diri pribadi, tapi dalam diri saudara Diah Kurniawati ada wajah institusi. Maka diri saudara itulah yang menilai orang lembaga saudara bagus. Tapi kalau diri saudara tidak bagus, otomatis lembaga saudara dinilai orang tidak bagus. Maka jaga performan kita. Dan jangan lupa, sekurang-kurangnya ketika saudara menjadi abdinya negara, menjadi PNS, saudara sekurang-kurangnya harus memiliki 3 kemampuan lebih. Apa itu? Yang pertama, saudara harus memiliki kemampuan teknis. Ini penting, saudara Dia Larasanti. Kemampuan yang pertama adalah kemampuan teknis. Silakan dicatat. Kalau ibu-ibu punya pena loh ya. Bapak-bapak penanya di bawah enggak? Kenapa? Karena ini penting harus dicatat. Yang pertama, saudara harus memiliki kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu adalah kemampuan spesifik di antara kita sehingga kita bisa masuk PNS ini. Saudari Eksi Umayani. Umayani, betul, Umayani. Sehingga itulah kemudian saudara harus memiliki kemampuan teknis. Saudara masuk di tempat kerja yang baru itu sudah kelihatan diarahkan kemana sesuai dengan passion dan kemampuannya. Yang ahli arsip diarahkan ke arsip, yang kepegawaian ke kepegawaian, yang pelatihan ya pelatihan, yang keuangan juga yang keuangan, yang perencanaan juga ke perencanaan. Itu maka keberadaan eksistensi saudara hadir di sebuah institusi itu diuji dan ditarung, nyobai lek toha. Bekerja itu kayak apa? Dia apakah paham dengan kompetensi teknis? Itu ada tahapan, ada ujiannya. Maka saudara harus sadar, saya itu ketika rekrutmen itu di bagian apa? Maka kemampuan teknis itu saudari Erika Rahmi itu harus bisa. Jangan sampai terjadi kehumasan kok kemudian tidak bisa menata orang yang datang. Namanya kehumasan kok tidak bisa press release kepada masyarakat. Maka itu perlu dipertanyakan karena saudara dianggap ketika tes itu dan berhasil dianggap sudah memiliki kemampuan teknis. Saudara Nana Sabrina. Kemampuan teknis itu berbeda-beda sesuai dengan masuk dan rekrutmen ketika masuk di lembaga itu. Ada yang ahli tentang pengarsipan, ada yang ahli tentang perbendaraan, ada yang ahli tentang kepegawaian, ada yang ahli tentang keuangan. Dan itu semua memiliki kekhasan yang disebutkan kemampuan teknis.
Maka kalau diarahkan kita itu memberikan pelayanan tugas kepada pelayan masyarakat, maka kita harus dituntut bahwa kita harus paham bahwa masyarakat kita itu butuh pelayanan. Kalau masyarakat ada problem terus kemudian kita tidak sampai di tempat itu, maka bahasa yang sering muncul adalah negara tidak hadir. Padahal kita itu wajah kita ini adalah wajah negara. Saudara Gana Sabrina. Yang kedua, yang pertama tadi kemampuan teknis, yang kedua kemampuan manajerial. Ada yang kemudian bilang, kenapa Pak ada kemampuan manajerial? Karena sepinter apapun manusia itu akan menjadi pemimpin. Kalau tidak bisa menjadi pemimpin keluarganya, dia diusahakan akan patuh dan setia kepada pimpinannya. Maka itulah kemudian kemampuan manajerial itu membedakan mereka yang paham struktural dan tidak. Kemampuan manajerial itu adalah sekurang-kurangnya kita bisa memanage diri kita seorang saudari Eksi Umayani, kita harus bisa memanage diri kita. Manajerial itu artinya memanage. Kenapa kita bisa memanage diri kita? Karena diri kita yang tadinya itu tunggal parsial menjadi komunal institusional. Sehingga kita harus bisa. Saya ini sekarang bukan hanya seorang Eksi Umayani Ansi sekarang ini. Saya ini seorang PNS. Maka kemudian saudara harus tahu bagaimana memanage itu. Karena dengan tidak bisa memanage itu, maka saudara akan menjelek-jelekan institusi. Memanage yang pertama adalah memanage yang tadinya misalkan ada di antara panjenengan, yang tadinya hanya ngurus keluarga, kemudian harus ngurus masyarakat. Maka harus bisa memanage waktu untuk masyarakat dan waktu untuk keluarga. Kalau tidak bisa, maka banyak kedinasan, tugas-tugas yang dibiayai negara dan saudara dibayar oleh negara, tapi tidak memberikan manfaat yang nyata. Itu artinya saudara tidak bisa memanage. Memanage dalam bentuk yang lain adalah saudara harus bisa memanage kebutuhan income saudara. Tidak sedikit ketika tidak menjadi pegawai negeri hidupnya cukup, tapi ketika menjadi penegri hidupnya porak-poranda. Itu namanya tidak bisa memanage keuangan. Orang mengatakan, untuk apa kita ribut urusan pribadi, Pak, diurus kedinasan. Ketika saudara menjadi PNS, tidak ada bedanya. Saudari Eksi Umayani itu pribadi maupun sebagai bagian dari institusi. Karena problem pribadi itu akan bermuara kepada problem institusi. Saudara Handi Aulia Zarfani. Ada orang mengatakan kita sebaiknya nggak usah ngurus pribadi, Pak. Nggak bisa. Ketika orang menjadi seorang PNS, itu nggak bisa diurai lagi, Saudara Gana Sabrina, dia itu pribadi apa institusi. Orang mengatakan perselingkuhan itu kan urusan pribadi, Pak. Kenapa kantor ikut ribut? Loh, jangan dianggap perselingkuhan itu pribadi. Kalaupun itu pribadi iya, tapi eksesnya sampai ke institusi. Orang yang selingkuh akhirnya uangnya obral-obralan. Orang selingkuh itu kayak pacaran saudara sekalian. Yang biasanya makan di warteg aja mau, di Kucingan bisa. Tapi kalau dengan pacar mintanya ke restoran besar. Akhirnya digunakan banyak makan-makan dengan perselingkuhannya, yang rumah nggak dapat apa-apa. Akhirnya berantem bertengkar dengan istri tercinta, akhirnya terkuak bahwa terjadi perselingkuhan. Karena terjadi perselingkuhan, takut di BAP, akhirnya orang yang lari, keluarlah dia, kemudian dia meninggalkan kantor. Akhirnya kantor terhambat karena perselingkuhan. Saya harus cepat, karena ini sudah 1 jam, sudah jam 11. Yang ketiga, saya tadi ngomong kemampuan teknis, kemampuan manajerial. Yang ketiga adalah kemampuan sosiokultural. Kemampuan sosiokultural adalah kemampuan bagaimana di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Maka saudara PNS ini adalah perekat anak bangsa. Jangan kemudian karena PNS
memberikan pelayanan harus satu kufu, memberikan pelayanan harus satu etnis, harus satu daerah. Jangan. Karena kita harus tahu bahwa multikultur itu ada di Indonesia. Maka 3 hal ini sangat penting, yakni tentang kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosiokultural itu wajib untuk saudara pegang. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada ucapan, ungkapan saya yang kurang halus, mengakui saya bukan makhluk halus. Demikian, saya merindukan untuk berjumpa langsung dengan saudara sekalian, sehingga bisa bertatap muka. Akhirnya barangkali ada sumur di ladang, izinkanlah saya menumpang mandi kalau masih ada umurku panjang, saya merindukan untuk berjumpa kembali. Burung Garuda, burung merpati, burung hantu, burung beo, itu nama-nama burung. Demikian, sekali lagi, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Om, Santi, Santi Om. Berkah dalam. Salam, salve, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ong ulun basuki langgeng rahayu rahayu sampurasun ihdinas siratal mustaqim. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat nasrum minallah wa fathun qarib wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Terima kasih.